Welcome back to Siput Hutan. Hari ini ada yang spesial karena kita akan deep review sebuah pembangunan kit terbaru di Siput Hutan dengan konsep itu trailing. Nah, konsep trailing dibangun dengan RC yang cukup fenomenal ya, Gladiator dari SCX 10.3. Penasaran kayak apa RC-nya? Before we start, this content is brought to you by Rokukuro. Kok iso? Kalian cari small home appliance, barang-barang kecil yang menarik, langsung klik link di deskripsi. Dari situ kalian bisa beli. Jadi buruan langsung kalian pencet. Di situ langsung beli. Jadi buat kamu semua beli yang banyak biar yang di rumah nggak marah-marah gitu loh. Paketan kok RC terus gitu. Paling nggak ada yang bisa kamu pakai di rumah karena barangnya unik-unik dan sangat atraktif. SCX 10.3 Mas ya. Lagi-lagi SCX Mas. Lagi-lagi SCX. SCX ini adalah sebuah kit yang fenomenal karena punya wheelbase yang cukup panjang ya. Wheelbase-nya itu 354. Jadi dari sononya ya, dia itu memang size-nya panjang. Kenapa kok dia panjang? Karena dia itu di body Gladiator dengan konsep bodinya itu JL ya. Jadi Gladiator yang Rubicon terbaru dengan konsep double kabin dan satu buah pickup. RC ini merupakan replikasi dari license dari Rubicon itu sendiri yang Gladiator. Dan for your information, Gladiator ini adalah Rubicon dengan kasta tertinggi. Ya. Di atasnya itu ada yang 6x6 tapi kan in another third party production ya. Tapi kalau dia sendiri kan ya Gladiator ini. Bodinya tidak mengalami banyak perubahan ya kalau kita lihat di sini. Cuman kita pasang roof rack dari GRC Racing ya. Jadi ini adalah roof rack dari plastik tetapi menggunakan teknologi reinforce ya. Jadi bunyinya itu nyaring. Yang kuat. Plastiknya kuat ya. Dan kenapa kok dipilih ini reinforce? Reinforce ini merupakan aplikasi yang baik ya karena dia itu ringan ya Mas. Ringan, kayak ada serat karbonnya gitu. Dan ada serat-seratnya. Jadi ringan, kuat. Ya, jadi itu pilihan yang bagus. Apalagi kalau dipasang di RC ini benar-benar kelihatan scale. Penambahan berikutnya adalah snorkel dan bumper depan belakang dari metal. Bumper belakang pakai KYX, bumper depan pakai KYX sama. KYX. Lalu dari sini kita bisa lihat ya. Dia menggunakan The Great 8274 yang tidak pernah ingkar janji kata orang-orang. Tapi kalau kata saya ya nggak ada janji yang nggak ingkar lah. Jadi ya ini wins yang terbaik iyalah. Kenapa? Karena quick release, support ampere bisa besar untuk dynamonya karena sudah menggunakan cordless motor. Jadi ya memang salah satu pilihan terbaik untuk saat ini. Oke, untuk ban di sini ya, ban yang dipergunakan adalah D1 RC. Model ban ini dipakai di kendaraan baja. Jadi baja itu konsep baja itu kan konsep yang lethal naked, dia pakai turbular. Trophy truck itu dah. Ya, arah-arah kayak trophy truck tapi masih bentuknya itu masih mobil. Dan baja ini edisinya Bronco. Jadi pernah tahu baja Bronco? Baja Bronco lahir dengan velg seperti ini. Oke, untuk instalasi aplikasi body tetap sama menggunakan bracketnya yang asli ya. Jadi kita tinggal angkat begini. Nah, kalau diangkat baru kelihatan. Oke Mas, dijelasin Mas. Servo depan pakai apa Mas David? Servo ini untuk interior ya, apa? Ya kitnya. Servo depan pakai 45 DS cordless, terus ISC pakai Fusion. ISC Pro. Pakai Fusion Pro. Lalu untuk servo kecil ya, servo kecil itu di kitnya cuma dapat satu, ya, cuma dapat satu. Dia pakai nama Spectrum. Dia tidak dapat extra horn, jadi kita harus beli horn tambahan. Kenapa kok tidak dapat extra horn? Kalian pun tidak akan bisa membeli horn ini. Kalau kalian mau beli horn ini, kalian harus beli servonya. Nanti kalau beli servo Spectrum, dapat horn untuk
dipakai di axial ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena servo transmisinya nggak ada, kita pakai servo TR4 dari Power HD plus horn dari China brand. Jadi di bagian sini nanti ada horn warna merah. Itu horn yang memang dipakai untuk axial 10-3 base untuk jadi upgrade ya. 10-3 base itu apa aja? Ada 10-3 short sama long seperti ini. Terus ada Capra itu juga 10-3 base. Terus ada base cam. Terus ada juga axial 10 Pro ya. Itu sama. Dia menggunakan teori servo kecil dan horn yang sudah spesifik. Nah, oleh karena itu, karena harganya Spektrum ini juga lumayan mahal, kita putuskan untuk pakai TR4 dan memberikan horn ini. Kenapa? Karena TR4 jauh lebih baik daripada Spektrum dan hornnya juga udah add-on kita kasih yang metal. Jadi kedepannya lebih enak. Ini ada di Cipututan? Habis. Oh. Tapi ke depan ada kan? Barangkali teman-teman mau cari ada. Susah gitu. Kita lagi on the way ini barang ini. Nah, terus untuk sound ini kita pakai ESS ya. ESS yang dipakai ini ESS single. Ya kenapa ESS single? Karena ya kebutuhan ini menyesuaikan interior. Karena interiornya tetap dipakai. Jadi ya harusnya ya kita memposisikan lah ya. Kalau pakai yang double nanti kita harus colok bagian ini dan sayang banget. Oleh karena itu kita pakai yang single. Untuk remote di sini pakai Radiolink ya, yang sudah di custom dengan bypass button ya, bypass button ini. Jadi yang atas ini untuk winch bagian depan, yang bawah ini untuk winch bagian belakang. Pemasangan perintahnya ada di toggle A dan B ini. Yang depan untuk depan, yang belakang untuk bagian belakang. Jadi ketika ini ditekan ke belakang, dia tidak akan langsung narik kecuali ini ditekan tombol. Caranya gimana? Ada di YouTube Cipututan tempo hari ya. Buat kalian semua yang pengen tahu caranya gimana, DM Instagram siput.hutan. Nah. Ini pengaman ya. Jadi pengaman supaya winnya nggak gampang putus ya. Jadi pengaman tekan ini kalau ini sering kalau ditaruh pun sering apa? Gerak gitu loh. Jadi curhat gitu ta. Enggak, kalau punya aku ada pengamannya DRC. Kalau saya sering putus. Ya. Jadi ya itu sering kali terjadi, maka tombol bypass itu sangat disarankan gitu loh. Baterai yang dipergunakan 5200 3S ya. Baterai ini bisa mengakomodir kebutuhan RC ini. Kalau pakai Fusion Pro, estimasi permainan bisa lama banget. 5 jam belum habis mestinya ya. 4 sampai 5 jam ya. Gitu. Apalagi kalau kalian main istirahat mungkin seharian. Jadi baterai satu cukup. Nyaman banget. Oleh karena itu buat teman-teman ya yang lagi ngebangun RC, sebaiknya pikirkanlah teknologi brushless ya. Ada brushless itu Hobbywing, ada brushless itu pakai Rhino, ada brushless pakai BL Heli. Jadi opsinya itu semakin banyak dan efisiensinya juga semakin bagus ya Mas ya. Jadi kalau sekarang itu rata-rata ya harusnya brushless ya. Brushless lebih enak sih. Ya, taruhlah kita ke Fusion SE. Fusion SE itu harganya berapa? Berapa Fusion SE sekarang? 1.400-an lah ya, 1.400.000. Kita kalau bikin combo biasa 1 juta ya masuk loh. 1060 itu 1080 sama braset ya, maksudnya combo braset ya 1 jutaan lah ya. Ya sekitar segitu, nggak sampai sih. Jadi mepet banget kalau menurut kita. Ya, unda-undi mending yang brushless. Brushless sekalian. Nah, di sini masih ada ISC1 1060 ya. Why ada 1060? Karena 1060 ini dipakai untuk mengakomodir dari winch depan. Untuk sektor bawah dan kaki-kaki kita tidak melakukan perubahan yang berarti. Kenapa? Karena semua sudah well packaged, jadi semua ini sudah bagus banget ya. Sudah menggunakan link yang bisa di custom di tempat ya. Tinggal diputer-puter itu sudah sangat enak. Lalu shock juga sudah ditimbang dengan baik ya. Dan almostly perfect lah kalau menurut saya. Jadi itu dia sob, review singkat kita tentang RC ini. Kalau ada kalian yang tanya masalah ban, ini adalah Nitto Tires ya. Ban ini adalah bannya dari SCX3 itu sendiri.
Ban ini disebut ban all terrain ya. Dimensi permukaannya itu mirip-mirip BF Goodrich. Ban ini bisa dipakai di batu yang berpasir ya. Jadi keunikannya tersendiri. Di tanah bisa, tetapi tidak bisa untuk tanah yang agak basah. Kenapa? Karena ban ini mengikat tanah ya Mas Abid ya. Jatuhnya nanti ban ini akan seperti donat Ceko. Terus tidak ada harapan, nah seperti itu. Tapi kalau kalian main di berbatuan, di karang-karang, karena ini yang punya adalah orang Bali, cocok banget. Jadi masih enak banget. Ya seperti itulah. Seperti itulah reviewnya tentang mobil ini. Kalau menurut Mas Hafid, 1 sampai 10 nilainya berapa nih Mas? Ini sih 9. 9 ya. 9. Dari budget dan dari apa yang kamu dapatkan memang bisa dibilang ini 9 mendekati 10. Kenapa ya? Karena kalau kita pernah main RC atau kita sering bangun RC ini udah kelihatan banget gitu loh. Betapa menyenangkannya permainan ini nanti ketika dipakai main gitu loh. Tapi kalau buat braking gimana? Kalau buat braking nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Karena kepanjangan, gitu loh. Karena setan-setan yang bikin kun itu nggak dipikir, gitu loh. Terus jarak gate-nya itu nggak dipikir, belokannya nggak dipikir, ya. Bukan asal taruh, itu bikin jebakan. Ya. Meskipun RC ini terlahir ya, kalau ada yang tanya, loh, kenapa servo kecilnya ada 2? Yang satu di bagian belakang ini adalah servo dick, di mana dia bisa mengunci ban belakang ini untuk tidak berputar dan melakukan pivot, gitu. Tetapi ya nggak bisa kalau sepanjang ini. Kalau braking bisa sepanjang ini, mobil kita clean semua. Kenapa? Idealnya 320 ya? 320. Idealnya 313 sampai 320 idealnya. Jadi karena track kita itu semakin lama semakin sulit ya. Jadi ya perlu consider sesuatu. Dan secara konsep ini kan memang trailing ya. Jadi kalau kendaraan trailing ini nyaman banget dengan komposisi ini pasti enak. Dengan setup seperti ini pasti awet. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, kopelnya bagian depan dan belakang sangat rileks dan hampir tidak ada sudut yang berarti. Jadi heavy duty lah mestinya ya. Jadi menurut kalian gimana tentang gladiator kita kali ini? Buat kalian yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Pututan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya, and bye-bye.